Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Dwi Rahmawati dari Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal Sasi di daerah Kepulauan Maluku. Yang pertama yaitu Sasi. Sasi merupakan adat khusus yang berlaku hampir di seluruh pulau di Maluku, meliputi Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Watu Bela, Banda, Kai, Aru, Kepulauan Barat Daya, dan Kepulauan Tenggara di bagian Barat Daya Maluku. Sasi juga memiliki nama lain yakni Yot di Kei Besar dan Yutut di Kei Kecil. Sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam di desa-desa pesisir Papua. Kemudian ada definisi dari Sasi. Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati seperti hewani maupun nabati dari alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka Sasi pada hakikatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan, pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga atau penduduk setempat. Hukum adat Sasi. Saat ini, Sasi memang lebih cenderung bersifat hukum adat, bukan tradisi, di mana Sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Namun, secara umum Sasi berlaku di masyarakat sebagai bentuk etika tradisional. Sasi tidak berhubungan dengan ritus kelahiran, perkawinan, kematian, dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Seperti yang kita ketahui, bahwa tabu yaitu sesuatu yang berfungsi untuk menjaga kestabilan hidup masyarakat. Tabu seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang terlarang karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi orang yang melanggar tabu tersebut. Terdapat 3 hal penting dalam ketentuan hukum adat Sasi. Yang pertama, larangan memanfaatkan sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Terdapat larangan memanfaatkan sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu untuk memberi kesempatan kepada flora dan fauna untuk memperbaharui dirinya, memelihara kualitas, dan memperbanyak populasi sumber daya alam tersebut. Lalu yang kedua, ketentuan dari lingkungan sosial dan lingkungan buatan manusia. Ketentuan Sasi tidak saja mencakup lingkungan alam, tapi juga lingkungan sosial dan lingkungan buatan manusia. Misalnya saja melarang masyarakat bepergian keluar desa karena alasan tertentu, melarang bentuk-bentuk keramaian pada waktu tertentu seperti pada saat upacara adat, dan membangun baileu atau rumah adat. Lalu yang terakhir adalah ketentuan hukum Sasi. Ketentuan hukum Sasi ditetapkan oleh masyarakat atas prakarsa mereka sendiri dan pengawasan pelaksanaannya diselenggarakan oleh masyarakat Kewang atau istilahnya adalah polisi adat yang tidak dibayar oleh pemerintah. Kemudian ada 6 tujuan falsafah yang mempengaruhi pelaksanaan adat Sasi. Yang pertama, memberikan petunjuk umum tentang perilaku manusia yang bertujuan untuk memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat. Lalu yang kedua, menyatakan hak-hak wanita yang bertujuan untuk memberikan definisi status wanita dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, mencegah kriminalitas. Hal ini untuk mengurangi tindakan kejahatan seperti contohnya mencuri. Lalu yang keempat, mendistribusikan sumber daya alam yang mereka miliki secara merata untuk menghindari konflik dalam pendistribusian sumber daya alam. Lalu yang kelima, menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu untuk melakukan penghijauan atau pelestarian alam. Selain 6 tujuan falsafah yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 3 tujuan umum dalam pelaksanaan Sasi. Yang pertama yaitu untuk menjaga ketertiban dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sehingga tidak akan ada terjadinya pengerusakan sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Lalu yang kedua, untuk mengatur penggunaan hak seorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasil produksi tanaman.
Yang ketiga adalah untuk menumbuhkan tingkah laku dan pola pikir masyarakat yang berwawasan lingkungan terhadap generasi berikutnya. Klasifikasi sasi. Sasi diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah sasi negeri atau disebut juga sasi adat. Sasi negeri ini sepenuhnya dilakukan secara adat, dipimpin oleh kepala desa atau disebut raja yang bertindak sebagai kepala persekutuan hukum-hukum adat di desanya, dibantu oleh perangkat-perangkat desa seperti tua-tua adat yang terdiri dari kepala soa, maweng, dan kewang. Adapun fungsi dari mereka yaitu bahwa kepala soa berfungsi untuk membantu raja dalam mengatur jalannya upacara adat pada waktu buka sasi dan tutup sasi. Maweng berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat dengan roh-roh para leluhur. Lalu kewang berfungsi untuk mengatur teknis pelaksanaan sasi di lapangan dan sekaligus mengawasi setiap pelanggarannya. Yang kedua yaitu sasi darat. Sasi darat ini dikenakan pada hasil-hasil di daratan seperti tanaman dan hasil hutan. Menurut tempat maupun jenisnya, kita dapat mengenal sasi hutan, sasi rotan, sasi damar, sasi batu, sasi kali, sasi kelapa, sasi lemong atau jeruk, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sasi laut. Sasi laut ini dikenakan terhadap hasil laut, yang menurut jenisnya biasanya dikenal dengan sasi kawalinya, sasi lompa, sasi make, sasi teripang, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu sasi perorangan. Sasi perorangan ini biasanya dilakukan oleh satu keluarga, hanya terbatas pada milik keluarga tersebut, yaitu seperti contohnya kebun dan hutan. Lalu pelaksanaan dan pengawasannya juga hanya terbatas pada keluarga tersebut. Pemerintah desa hanya mendapatkan pemberitahuan. Sasi berdasarkan lokasi dan jenis sumber daya alam. Sasi juga dapat diberlakukan pada lokasi-lokasi dan jenis-jenis sumber daya alam yang terbagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu di laut atau sesi laut. Sasi tersebut diberlakukan dari batas air surut ke batas awal air yang dalam pada saat tertentu. Sasi ini sebagai berikut: menangkap ikan seperti lompa atau nama latinnya Trisea baelama, Engraulidae, serta jenis ikan lainnya termasuk teripang, Holoturoidea, dan udang. Menangkap ikan-ikan di teluk-teluk tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang bermata kecil atau redicaroro. Menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bahan beracun. Menangkap ikan dengan menggunakan jaring khusus untuk daerah penangkapan tertentu. Menangkap lola atau Trocus niloticus, kerang laut hitam, batu karang dan pasir, serta mengumpulkan rumput laut untuk keperluan makanan atau untuk dijual. Di sungai atau sasi kali, yaitu diberlakukan pada saat menangkap ikan dan udang, menangkap ikan dengan menggunakan jaring bermata kecil, menangkap ikan dengan bom atau racun, mengumpulkan kerikil dan pasir, menebang pohon dalam radius 200 dari sungai atau dari sumber-sumber air. Di daratan atau sasi hutan. Sasi ini diberlakukan pada saat mengambil hasil pohon-pohon liar yang ditanam di hutan seperti kelapa, durian, cengkih, pala, langsat, mangga, nanas, kenari, pinang, sagu, enau, dan lain sebagainya. Kemudian saat mengambil daun sagu untuk atap rumah, saat menebang pohon pinang dan pohon lainnya yang sedang berbuah untuk membuat pagar, saat menebang pohon untuk kayu bakar atau kayu bangunan, saat menebang pohon pada lereng-lereng tertentu, pada saat penghijauan, dan pada saat berburu burung mamalia di hutan. Lalu yang terakhir yaitu yang di pantai atau sasi pantai. Sasi pantai ini berlaku pada saat mengambil hasil hutan mangrove dan mengambil telur burung gosong atau maleo yang hitam. Beberapa hukum adat sasi yang dikenal di Kepulauan Kei. Yang pertama yaitu sasi tetau. Sasi tetau ini digunakan untuk melindungi suatu pohon agar orang lain selain dari pemiliknya tidak mengambil hasil dari pohon tersebut apabila sudah tua. Tanda sasi ini berupa sebatang tiang yang ditanam seperti tombak. Tanda ini biasa dipasang di dekat pohon tersebut yang akan dilindungi. Kemudian sasi walut. Sasi walut ini biasanya diberlakukan untuk melindungi suatu kawasan atau dusun
Dan tanda sasi ini berbentuk sebuah rumah kecil dengan ukuran 100 x 50 x 50 cm. Di dalam rumah ini akan ditempatkan sepotong kayu yang berbentuk manusia. Kemudian ada sasi umum atau hawear. Sasi ini diberlakukan untuk melindungi hasil alam tertentu. Tanda sasi ini berupa anyaman daun kelapa putih pada sebatang tiang yang sudah ditanam. Lalu selanjutnya ada sasi mitu. Jenis sasi ini terbagi lagi atas dua bagian, yaitu sasi yang dipasang untuk menandai suatu tempat persembahan suci dan sasi yang dipasang untuk melarang mengambil atau merusak sesuatu. Lalu yang terakhir adalah sasi yang muncul karena agama dan negara masuk, seperti sasi persorangan, sasi gereja, dan sasi negeri. Sasi di Raja Ampat. Salah satu wilayah yang dulu di bawah kekuasaan kerajaan Sailosop yang hingga kini masih menjalankan sasi adalah Raja Ampat atau yang sekarang disebut Kabupaten Raja Ampat. Pelaksanaan tradisi sasi di Kabupaten Raja Ampat dikendalikan oleh Dewan Adat. Di antara wilayah Raja Ampat yang menjalankan sasi adalah Distrik Misol Selatan. Distrik Misol Selatan telah memiliki 3 petuanan. Petuanan ini yaitu masyarakat adat yang memiliki hak kekuasaan terhadap wilayah-wilayah tertentu. 3 petuanan tersebut yaitu Papanlap, Yelu, dan Lilintah. Setiap petuanan terdiri dari beberapa kampung. Mereka memiliki hak ulayat untuk menguasai beberapa luas wilayah perairan. Masing-masing petuanan memiliki atau menentukan sendiri masa sasi diberlakukan, kapan wilayah perairannya dilarang atau ditutup untuk penangkapan hasil laut, dan kapan diperbolehkan atau dibuka. Ketentuan itu disepakati bersama oleh masyarakat kampung yang berada di petuanan tersebut. Kesimpulannya, sasi merupakan suatu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Maluku maupun Raja Ampat yang dijadikan prinsip hidup dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.